Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dan di sini saya akan membahas tentang pelajaran Al-Quran Hadis yang berjudul Kusandarkan Aktivitasku Hanya Kepada Allah. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu tauhid. Tauhid berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata wahada yuwahidun tauhidan yang berarti menjadikan sesuatu satu saja. Jadi tauhid bermakna menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Tauhid adalah hal terpenting bagi kehidupan seorang manusia. Bagaimana tidak, karena hanya amal yang dilandasi dengan tauhidilah saja yang akan membawa pelakunya pada kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat kelak. Kekuatan akidah kita juga banyak ditentukan sejauh mana pemahaman dan pengamalan kita akan tauhid tersebut. Selanjutnya kita membahas tentang surah Al-Fatihah. Sebelumnya kita membacanya bersama-sama yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau bernikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang melukai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. 3 ayat pertama dalam surah Al-Fatihah mencakup makna-makna yang dikandung oleh Asmaul Husna. Semua rincian yang terdapat dalam Al-Quran yang menyangkut Allah bersumber dari ketiga ayat pertama itu. Ajaran tauhid yang terkandung dalam ketiga ayat pertama tersebut adalah sifatiyah atau asma dan sifat. Artinya kita meyakini bahwa Allah memiliki sifat-sifat keutamaan sebagaimana yang tersirat pada ayat-ayat tersebut, yang mengandung arti pula bahwa Allah dengan segala kesifatan utamaannya telah mencurahkan segenap kasih sayangnya kepada kita, menciptakan dan mengatur alam semesta untuk kita. Dialah sang penguasa alam, sehingga hendaknya kita mengakui dan meyakini dan memuji kebesarannya yang telah menciptakan kita semua. Firman-Nya dalam ayat 5 yang artinya yang menguasai di hari pembalasan mengandung dua makna. Yang pertama, bahwasanya Allah yang menentukan, Dia pula satu-satunya yang mengetahui kapan tibanya hari itu. Tidak ada satupun makhluk yang mengetahui hal tersebut. Yang kedua, Allah menguasai segala sesuatu yang terjadi dan apapun yang terdapat ketika itu. Maka jangan bertindak atau bersikap menentangnya, bahkan berbicara pun harus dengan izinnya. Pada ayat 6, ihdinas siratal mustaqim mencakup segala yang meliputi urusan makhluk dalam mencapai Allah dan menoleh untuk meraih rahmat-Nya, serta mengesampingkan selainnya. Sungguh hanya kepadanya kita berharap agar menunjukkan kita arah tujuan yang benar. Selanjutnya kita memasuki surah An-Nas. Sebelumnya kita membacanya bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin
malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada, dari golongan jin dan manusia. Ajaran tauhid juga jelas tersirat dalam isi kandungan surah An-Nas ini, mengingat penghambaan manusia yang dalam kepada Allah sebagaimana dijelaskan pada ayat 3 akan mengantarkan rasa ketidakberdayaannya dan menyandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua kejahatan yang dibisikkan syaitan. Maka sudah sepantasnya bagi kita selalu memohon pertolongan dan perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwa sesungguhnya seluruh makhluk berada di bawah pengaturan dan kekuasaannya. Semua kejadian ini terjadi atas kehendaknya, dan tiada yang bisa memberikan pertolongan dan menolak mudarat kecuali atas kehendaknya pula. Maka Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa meminta pertolongan, perlindungan, dan mengikhlaskan seluruh peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita memasuki surah Al-Falaq, dan sebelumnya kita membacanya bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad, yang artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul atau talinya, dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Pada ayat 2 yang berarti dari kejahatan makhluknya mengandung pengertian bahwa makhluk Allah baik dari manusia, binatang atau makhluk lainnya dengan segala yang dilakukannya terkadang menimbulkan bahaya bagi manusia. Selain itu, ada hal lain yang perlu diwaspadai manusia, yaitu malam dengan segala misteri di dalamnya. Dalam ayat 4 dijelaskan adanya kejahatan sihir yang menggunakan kekuatan setan untuk mengganggu manusia. Imam Ahmad sanadnya mengatakan bahwa Zaid bin Arqam berkata, Allah SAW pernah disihir oleh salah seorang pemuda Yahudi, dan selama beberapa hari beliau mengadukan hal itu. Lalu beliau mengatakan, lalu datang Jibril dan mengatakan, salah seorang Yahudi telah menyihirmu dan telah membuatkan ikatan untukmu di sumur ini dan ini. Perintahkanlah kepada seseorang untuk pergi ke sana. Lalu ia pun mengeluarkannya. Kemudian dibawa kepada Nabi dan beliau pun melepaskan ikatannya. Kemudian beliau berdiri seolah-olah beliau telah bebas dari belenggu. Namun hal tersebut tidak diberitahukan kepada orang Yahudi dan beliau tidak pernah melihat wajahnya lagi hingga mati. Dan masih banyak lagi riwayat yang menerangkan adanya sihir yang menimpa Nabi Muhammad SAW. Materi selanjutnya ialah surah Al-Ikhlas. Mari kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam
Pada ayat 1, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Artinya dia satu dan tunggal yang tidak mempunyai tandingan, wakil saingan yang menyerupai dan yang menyamai. Lafal ini tidak boleh digunakan kecuali hanya kepada Allah, sebab dialah yang maha sempurna dalam semua sifat dan perbuatannya. Firman Allah dalam ayat 2, Allah Tuhan yang bergantung kepada segala sesuatu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Asy-Syamad ialah yang semua makhluk menyandarkan diri kepadanya dalam setiap kebutuhan dan permasalahan mereka. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Dalam ayat 3 menjelaskan bahwa Allah tidak memiliki keluarga, yaitu yang beranggotakan anak, ayah, istri. Dan dilanjutkan dengan ayat terakhir bahwasannya Allah tidak sama dengan semua makhluk, yaitu tidak ada seorang pun tandingan dari makhluknya yang akan menyainginya atau yang menyamai kedudukannya. Allah Maha Tinggi dan Maha Suci dari semua itu. Mungkin segini aja penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan saya akhirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.